Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran pada pekan ketujuh ya. Kita membahas terkait dengan rekahan dan vein. Video ini merupakan video bagian terakhir, bagian pemungkas dari materi tentang rekahan dan vein, yaitu kita akan membahas terkait dengan tipe dari vein. Nah, sebelumnya kita akan batasi teman-teman ya. Jadi pembahasan veinnya ini kita dalam aspek struktur saja, kita tidak dalam aspek mineralnya ya dan sebagainya. Jadi untuk vein secara general seperti apa keterbentukannya berdasarkan posisi dia sebagai rekahan. Nah, ketika nanti kita lihat veinnya itu ada bentukan simple shear dan sebagainya, itu mungkin nanti akan bisa diperdalam dalam studi yang lain. Oke, baik, kita lihat dari slide yang pertama ini. Jadi vein itu atau kita kenal juga dengan urat ya. Urat-urat mineral tentunya rekahan yang terisi oleh mineral itu terbentuk ketika joins ataupun rekahan lainnya, dalam artian bukan hanya join saja ya teman-teman ya. Sesar pun bisa berposisi sebagai vein nantinya gitu ya. Karena rekahan yang di dalam batuannya itu terisi oleh mineral yang terbentuk dari fluida ya. Nah, untuk berbagai alasan tertentu, vein ini sangat berguna untuk mempelajari lokal maupun regional dari sebuah deformasi. Karena yang pertama, nah bisa dicatat ya, yang pertama vein ini dapat digunakan untuk mengukur besaran strain. Ya, kita lihat di sini ada penambahan volume, itu juga kita bisa ukur perubahan strainnya. Yang kedua adalah kebanyakan vein ini mengandung mineral yang dapat ditentukan umurnya. Oke. Yang ketiga, fluid inclusion yang terdapat pada mineral dapat digunakan untuk menentukan temperatur atau suhu dan tekanan pembentukan mineralnya. Ya, jadi nanti kita bisa lihat vein ini terbentuk pada atau kondisinya, temperatur dan tekanannya seperti apa yang nanti dikaitkan dengan mekanisme deformasi yang terjadi. Oke. Baik, yang keempat, selain dari tiga hal tersebut, juga vein dapat mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang tinggi tentunya ya, karena banyak endapan mineral dijumpai dalam bentuk vein, begitu. Oke, ini untuk vein, dan aspek yang paling berguna dari vein adalah mineral yang tumbuh dalam bentuk serabut. Atau kita kenal dalam istilah struktur itu fibros, begitu ya. Fibros dari dinding-dinding vein, yang dimana sumbu panjang dari serabutnya itu sejajar dengan arah dan besar peregangan, begitu kan. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara fibros, apa itu fibros dan ada jenisnya apa saja? Nah, kita perhatikan dari gambar ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara fibros itu ada dua jenis. Kita bisa bagi ke dalam dua jenis, yaitu ada yang kita sebut sebagai sintaksial dan ada antitaksial. Di mana ini kita berbicara apa namanya? Berbicara perubahan perubahan atau perkembangannya. Teman-teman kita bisa lihat nih bagian yang atas, kita lihat dia dia melebar dulu, baru dia bergeser. Ya, ceritanya seperti itu gambar atas. Ini yang kita sebut sintaksial. Lalu yang gambar yang kedua, teman-teman semua. Nah, dia tidak melebar. Jadi kalau kita lihat dari secara gambar saja teman-teman, jadi yang bagian atas ini isi dalam vein itu merupakan komposisi mineral dari batuan sampingnya, dari batuan asalnya yang terstretching gitu dalam bisa dikatakan seperti itu ya. Sedangkan bagi antitaksial teman-teman kita bisa lihat dia dia melebar tapi dia terisi oleh mineral-mineral yang baru begitu. Nah, lalu dia seperti ini. Nah, perbedaannya secara teori teman-teman untuk sintaksial vein itu terbentuk ketika vein mempunyai komposisi yang sama dengan batuan sampingnya ya. Itu ciri khasnya. Dan mineral yang pertama akan terkristalisasi pada pada dinding vein dan berkembang selanjutnya secara bertahap dari sana. Nah, selanjutnya ditambah di tengah-tengah vein. Jadi maksudnya begini, teman-teman kita bisa lihat, kita coba ulang lagi ya. Nah, dari sini teman-teman, jadi yang berkembang lebih dulu itu adalah material yang dari pinggir
Lihat ya, gitu. Jadi ketika fan-nya berkembang teman-teman, jadi yang tua itu bagian sini. Jadi dia berkembang ke arah sini, ke arah tengah. Ya, jadi perkembangan itu ke arah yang tengah. Nah, itu untuk sintaksial. Nah, lalu untuk antitaksial merupakan fan yang terbentuk ketika fan ini memiliki material yang berbeda komposisi, seperti tadi yang dijelaskan ya. Berbeda komposisi dengan batuan sampingnya. Material yang barunya selalu ditambah pada tepi fan. Jadi kalau tadi penambahannya atau yang mudanya itu bagian tengah, yang bagian sintaksial, bagian sini yang mudanya ya. Apabila bagian yang antitaksial, itu dia lebih mudanya di bagian pinggir sini. Jadi dari dalam sini dia berkembang ke sini lah, dikatakan seperti itu. Arahnya dari tua ke muda begitu ya, menekan ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa bedakan secara jelas sebenarnya sintaksial dengan antitaksial hanya dengan komposisi dari fan-nya tersebut. Apakah sama atau berbeda dengan batuan sampingnya. Oke. Nah, teman-teman, ini semua jenis-jenis dari fan-nya bisa kita lihat. Ada bagian yang antitaksial seperti ini. Ya, dari warnanya, dari tampilannya pun sudah berbeda ya dengan bagian sampingnya. Pun juga sama dengan ini juga sama gitu ya. Jadi mostly memang banyak ketemu yang antitaksial, walaupun juga nanti kita akan ketemu dengan sintaksial gitu. Jadi biasanya kalau gejalanya lokal itu mungkin akan membentuk sintaksial begitu ya, ataupun dengan temperatur yang sangat tinggi sekali gitu ya. Itu akan menghasilkan mungkin sintaksial. Apabila antitaksial mungkin ya fan-fan pada umumnya gitu ya, yang dia muncul dulu ada joinnya, lalu dia terisi, lalu dia mengisi join tersebut. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan fan, jadi kan kita berbicara fan secara umum ya, dan itu hanya satu kali deformasi saja. Nah, pada kenyataannya di lapangan itu fan bisa terdeformasi berulang-ulang. Jadi maksudnya ada kekar, dia terisi oleh fluida, lalu dia terbentuk mineral di situ. Setelah itu dia pun bisa terdeformasi kembali, seiring hadirnya peristiwa tektonik di daerah tersebut. Nah, fan yang berkembang itu tentunya kita bisa kaitkan di ujung-ujungnya ya. Jadi fan di mana bagian ujungnya berkembang selama deformasi, terus dia bisa berkembang menjadi informasi yang kita bisa menentukan sejarah keterbentukannya. Jadi ketika kita bertemu fan yang memiliki pola, teman-teman semua, pola itu kita bisa menemukan atau kita bisa menginterpretasi deformasi-deformasi yang terjadi. Nah, ujung-ujung fan ini kita bisa katakan seperti ini ya. Anggaplah yang T ini merupakan fan, teman-teman semua. Nah, ujung-ujung fan ini atau kita kenal sebagai tips istilahnya TIPS begitu, selalu berkembang tegak lurus pada perkembangan dari sumbu extension ya. Di mana ada sumbu extension di situ tegak lurusnya begitu kan. Ini sudah dibahas juga ya dari pembukaan fan yang awal gitu. Nah, walaupun sebenarnya bagian utamanya dari fan mungkin mengalami rotasi selama deformasi simple shear. Jadi bagian tengahnya itu mungkin terrotasi, tetapi si crackingnya atau bagian tipsnya itu dia akan berkembang tegak lurus terhadap sumbu extensionnya. Dan vein yang berkembang tersebut itu biasanya kita kenal dengan sigmoidal vein, atau bahasa kekiniannya, bahasa yang mudah kita hafalkan gitu, kita kenal dengan tension gas gitu ya. Tension gas, dan vein ini juga bisa dijumpai sebagai sintaksial maupun antitaksial, eh, sehingga bisa memberikan informasi tambahan ya. Teman-teman, kita bisa lihat ini bagian bawah, ini vein awal ya, vein awal. Nah, lalu dia digeser, dia mengalami pergeseran seperti ini ya, dia berkembang ya, lalu dia tergeser lagi, akhirnya dia berotasi, dan di satu sisi dia membentuk fan yang baru ini ya, dengan orientasi yang sama dengan fan yang terdahulu. Dia berkembang lagi seperti ini. Nah, perkembangan fan ini itu yang kita sebut sebagai, kita kenal istilahnya dengan N echelon begitu kan ya. Jadi ada gaya N echelon yang menunjukkan pergeseran pada suatu daerah. Nah, ini kalau misalkan istilah slangnya, bukan saya sebut slang karena memang ini bisa bisa terjadi di fault zone atau shear zone ya. Tapi kalau zona pergeseran seperti ini biasanya kita kenal dengan istilah shear zone. Nah, di dalam shear zone teman-teman ingat ada coba kalau misalkan masih lupa, teman-teman silakan rujuk lagi video strain. Jadi sumbu infinitesimal strain atau ISA akan selalu berorientasi 45 derajat terhadap bidangnya.
pada kondisi shear zone ya. Oleh karena ujung dari sigmoidal vein ini selalu berkembang tegak lurus terhadap arah sumbu utama extensionnya, maka orientasi ujungnya akan selalu mempunyai sudut 45 derajat terhadap batas dari shear zone gitu ya. Jadi akan selalu begini kan. Nah, begini nih. Kan ini kalau misalkan shear zone seperti ini teman-teman, artiannya adalah ya begini ya. Artiannya adalah ada contraction dari sini dan ada extension dari ke arah sini. Makanya dia bukaannya kan ke arah sini veinnya semuanya. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Terus jika veinnya berkembang sebagai jadi sintaksial, maka serabut atau fibrosnya di bagian ujung pada bagian tengah vein juga akan berorientasi 45 derajat. Gitu. Oke, ini contoh gas fractures atau tension gas tadi teman-teman semua. Ini nanti akan banyak dijumpai, apalagi kalau misalkan teman-teman banyak mapping di granit begitu ya, atau di batuan-batuan tua lah. Nah, batuan-batuan tua, teman-teman akan menemukan tension gas seperti ini. Nah, ini jangan diabaikan teman-teman. Ini bisa menjadi kunci dari arah pergeseran atau arah shear zone yang bekerja pada batuan Anda. Oke, ini ada systematic join. Oke lah, kita tahu ya, systematic join ada non systematic join juga. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke fluid flow, teman-teman. Jadi, ini sekedar tambahan saja. Jadi ada larutan ya. Jadi maksudnya kekar itu kan suatu rongga yang kekar itu kan merupakan produk dari ekstensional. Artinya dia memperbesar volume atau memperbesar panjang. Di mana dia kekar itu pada satu kondisi atau fractures dalam hal ini ya. Fractures ini bisa meningkatkan porositas suatu benda begitu ya. Dan apabila ada suatu ruang kosong, tentunya sifat fluida yang menekan segala arah itu akan mengisi celah-celah tersebut begitu kan ya. Jadi kekar itu bisa menjadi meningkatkan permeabilitas, bisa jadi meningkatkan permeabilitas batuan dan juga porositas suatu batuan. Nah, apa namanya, kekar ini juga jadinya sangat penting teman-teman, bisa berperan sebagai reservoir migas ataupun bisa berperan dalam mencari air tanah begitu ya. Banyak ini bisa teman-teman bisa simak baik-baik seperti itu ya. Dan juga selain itu juga teman-teman, itu kan untungnya ya. Selain itu juga kekar itu meningkatkan tingkat pelapukan pada batuan. Ya, atau fracture secara umum ya. Fractures ini meningkatkan tingkat pelapukan secara tingkat pelapukan suatu batuan. Kan rekahan-rekahannya tadi kan bisa terisi oleh air ya. Dan air pun itu bisa bereaksi dengan batuan-batuan sampingnya. Sehingga dia menghasilkan pelapukan-pelapukan tertentu. Jadi selain ada manfaatnya juga akan ada resikonya. Makanya ketika kita ingin membangun sesuatu diusahakan jangan ada di zona struktur yang kompleks. Karena apa? Karena di situ sudah banyak fractures begitu kan, dan memungkinkan untuk fractures itu tereaktivasi kembali itu sangat besar begitu. Ini contoh dari fluid flow begitu ya teman-teman ya. Oke, baik, ini mungkin bagian terakhir dari pemaparan pada pembelajaran tentang rekahan dan vein. Jadi teman-teman ini akan saya sintesakan bahwasanya kekar itu dapat terbentuk pada lingkungan geologi regional yang berbeda-beda ya. Dapat pada lapisan mendatar. Oke. Daerah yang deformasinya kompleks terjadi pada batuan plutonik maupun vulkanik dan juga batuan metamorfik begitu ya. Dan juga untuk mengukur kekar, teman-teman pastikan teman-teman mengukur kedudukan dan orientasinya ya, serta kerapatannya. Dalam artian jarak antar kekarnya itu berapa. Kita kenal di video ketiga, video distribusi, itu kan ada yang renggang spasinya, ada yang kecil spasinya ya, ada yang rapat-rapat. Itu kan dipengaruhi oleh sifat material batuan dan juga ketebalan batuan itu sendiri ya. Nah, teman-teman, ini bisa disajikan pada peta dan pada diagram atau kita sebut sebagai kita masukkan ke stereonet diagram gitu ya, seperti contoh yang twist and more tunjukkan begitu. Nah, tentunya sasaran mempelajari kekar kita bisa berfungsi sebagai penunjang atau sebagai data utama untuk keperluan geologi teknik, untuk keperluan geologi minyak dan gas, keperluan tata air tanah, mineralisasi, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan begitu ya. Karena dengan kita mempelajari kekar, kita sudah bisa membuat kekar sekarang ya. Membuat fracture secara umum. San Andreas bisa mengkontrol gempa, di Rusia dan di beberapa lapangan lain juga bisa mengembangkan basement fractures sehingga bisa menghasilkan reservoir buatan seperti itu.
Oke, baik. Ini kesimpulannya teman-teman. Silakan teman-teman dibaca dan mungkin ini akhir dari pertemuan kita pada video kali ini. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kelas ataupun ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Apabila ada statement saya yang kurang tepat, mohon dikoreksi ya, karena dengan koreksi itulah kita bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.